Salam, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Majelis Jemaat GKI Galilea. Damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Hari ini, Minggu, tanggal 7 Juni 2020, merupakan hari pertanian GKI dan menggunakan liturgi ibadah Persi Rumah Tangga. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah hari Minggu walaupun masih dilaksanakan secara online bersama Majelis Jemaat GKI Galilea. Kita saat ini di kota Palangkaraya, bahkan dunia, masih dilanda wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membantu mencegah semakin meluasnya virus corona dengan sikap menghindari pusat keramaian, terapkan physical atau social distancing, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan antiseptik pembersih tangan atau hand sanitizer. Jaga imunitas tubuh kita dan juga selalu berdoa kepada Tuhan Yesus untuk setiap aktivitas kita agar dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan bagi Jemaat GKI Galilea dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2020 dan mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit atau dalam masa penyembuhan. Pendeta yang melayani ibadah online hari Minggu ini adalah Pendeta Silaban STHMA dari Majelis GKI Penarung, didampingi penetua Bapak Yunadi M. Acuk dan saya sendiri Bapak Campili Tumon. Diundang kepada jemaat untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang ketiga. Bukalah gapura indah. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. 1 Timotius 3 ayat 16. Ibadah kita pada hari ini kita alaskan di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari NKB nomor 208 bait pertama dan yang kedua, tabur waktu pagi. Pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa, pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup yang kekal, Allah yang setia, sumber segala karunia. Di pagi hari yang indah ini kami bertelut di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Dikau, untuk mencari wajah-Mu, untuk meminta kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh sadar betapa kami sangat lemah dan sangat hina di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Seringkali kami melawan Tuhan dengan sengaja atau tidak kami sadari. Sesungguhnya kami layak untuk menerima murka amarah-Mu. Saat ini kami memohon dengan sungguh-sungguh, kiranya Tuhan mengasihani kami. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Ampunilah ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak untuk beribadah, layak untuk meminta berkat perlindungan-Mu. Karena sungguh di luar Tuhan, kami tidak sanggup untuk hidup dalam dunia ini dengan sebagaimana mestinya. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mensyukuri berkat dan perlindungan Tuhan. Dikala gunung batu perisai kami, yang membuat segala aktivitas kami tetap berjalan, yang menjaga kehidupan dan kesehatan kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Karena itu ya Allah, dengan penuh syukur dan hormat, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, agar Dikau mengurapi kami maupun pemirsa yang mengikutinya, sehingga pertolongan Tuhan terbit atas kami, dan kami tetap dimampukan untuk menggerakkan kehidupan ini di dalam kuat kuasa pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pengampunan dosa, dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Amin. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyatakan syukur atas belas pengasihan Allah kepada kita dengan menyanyi dari kidung pujian, Tak Terbatas Kasih-Mu.
bersyukur. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4a dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Inilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah
hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Jemaat kekasih, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 428, bait pertama dan bait yang ketiga. Lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ke ladang
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta pemirsa di rumah, kita bersama-sama merendahkan diri untuk pelayanan dan pembacaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah, yang menghidupkan dan memberi kehidupan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang suci. Kuasailah kami semua, supaya firman Tuhan ini boleh bertunas, bertumbuh, dan berbuat lebat dalam hidup kami. Dan biarlah buah-buah hidup kami menceritakan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami memohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul buah yang tidak sesuai standar. Buah yang tidak sesuai standar. Alkisah ada 2 petani yang bercocok tanam. Tanahnya lebih kurang sama. Bibitnya sama-sama satu jenis bibit yang unggul. Tetapi ketika musim panen tiba, hasilnya berbeda. Petani yang hasil buahnya kurang baik bertanya kepada petani yang hasilnya baik, kawan, apa ya rahasianya kepunyaanmu sehingga kok panenmu lebih banyak, buahmu lebih bagus? Padahal kan waktu tanam kita sama, bibitnya sama, tetapi kok hasilnya berbeda. Sambil tersenyum, petani yang menghasilkan panen yang melimpah berkata kepadanya, "Hai sobat," katanya, "memang kita menanamnya sama, tetapi kamu tidak menanamnya sungguh-sungguh. Bibit yang unggul itu tidak kamu perlakukan dengan sebagaimana mestinya. Ketika hari-hari berlalu, kamu sibuk mengurus yang lain. Aku merawat tumbuhanku. Aku membersihkan hama-hama kalau ada. Aku memberi pupuk pada tumbuhan dan tunas yang kurang subur. Aku mencabut akar-akar liar. Aku merawat bibit dan tunas itu dengan sebaik-baiknya setiap hari." Jadi kalau hasilnya kita berbeda, kamu mungkin boleh bertanya, apa yang kamu lakukan di antara hari saat kamu menanam dan di antara hari saat kamu menuai? Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, saya mengambil sudut pandang dari para pendengar. Jadi bukan dari sisi penabur,
tetapi dari para pendengar yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa bibit yang ditaburkan itu, benih yang ditaburkan itu, pada akhirnya hasilnya dinilai bukan berdasarkan kondisi tanahnya, tetapi berdasarkan buahnya. Benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, dan benih yang jatuh di tanah yang subur adalah mencerminkan mengenai kondisi dan respon dari si penerima. Bagaimana semua ini terjadi? Yang pertama, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita mengenai kondisi dari firman Tuhan tergantung dari respon atau tanggapan orang yang mendengarnya. Yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan adalah gambaran bagi orang yang pikirannya dangkal, yang tidak serius dengan firman Tuhan, dan yang tidak menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang wajib dihormati. Atau kata lain, dia tidak mempercayainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hari ini misalnya kita ibadah online. Saya mengingatkan selalu pada diri saya, keluarga dan jemaat. Kalau Anda di rumah sedang beribadah, jangan beribadah sambil mengerjakan yang lain. Anda bukan sedang menonton ibadah, Anda sedang beribadah. Karena itu berpakaianlah yang sopan. Kalau ada tindakan berdiri, berdirilah. Ketika berdoa, berdoalah. Sesuatu yang sifatnya sakral sedang dilakukan. Jadi kita bukan sedang menonton ibadah. Hal-hal seperti ini yang disebut dengan jatuh ke tanah yang di pinggir jalan. Karena pikiran-pikiran yang dangkal, maka meskipun sama-sama beribadah sepertinya, tetapi yang satu sungguh-sungguh menghayati persekutuan, menghormati persekutuan, yang satu tidak. Maka firman Tuhan yang ditaburkan, doa yang dipanjatkan akan selalu lain hasilnya. Hal yang kedua, jatuh di dalam tanah yang berbatu-batu. Orang Israel membangun sistem pertaniannya, di kiri kanan itu di tempat bercocok tanam, maka ada jalan untuk menaburkan benih. Sebagian benih jatuh ke tanah berbatu-batu. Tanahnya tipis, lapisannya tipis sehingga tidak dalam, di bawahnya batu. Jadi meskipun tumbuh, tetapi tidak bertahan lama. Dalam penjelasan Tuhan Yesus mengenai bagian ini, Tuhan mengatakan bahwa tanah yang berbatu ini mencerminkan orang yang tidak tahan dengan penganiayaan dan penindasan. Awalnya dia gembira, dia semangat. Namun seperti tunas yang baru tumbuh itu, baru naik, baru bertunas, itu tumbuhannya mudah mati. Dia terlalu emosional. Ketika ada datang kesukaran, pelan-pelan dia menarik diri, pelan-pelan dia mundur. Firman Tuhan mengapa tidak mendapatkan buah yang benar dalam hidup anak-anaknya. Karena sedikit saja kesulitan hidup, sedikit saja hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup, orang lalu kecewa dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu rahasia bagian ini. Sama seperti kalau kita makan. Kalau kita hanya mau makan yang kita sukai saja, maka kita tidak akan pernah sehat. Kalau kita hanya mau disuplai oleh makanan yang cocok dengan lidah kita saja, kita tidak akan pernah sehat. Pasti menyakitkan. Di situ ada hal yang tidak kesukai, tetapi kita harus terima. Firman Tuhan mungkin menyakiti Anda dengan kebenarannya, tetapi dia tidak akan pernah membohongi Anda. Firman Tuhan mungkin membuat Anda merasa tertekan, tetapi itu untuk membantu Anda bertumbuh lebih baik. Jadi firman Tuhan yang dipersulit oleh sikap respon ketika ada penganiayaan, penderitaan,
orang lalu mundur. Ada kisah misalnya yang terjadi. Seseorang yang non-Kristen menunda-nunda untuk masuk Kristen. Alasannya tidak masuk akal. Kena dulu Pak lah, nunggu ulun menambah bini yang ketiga dulu, hanya ulun masuk Kristen. Sebab kalau sudah Kristen nanti kan bingung, yang mana yang dia ceraikan. Jadi kalau dia berkristen dulu tidak boleh lagi dia tambah. Jadi dia sengaja menunda-nundanya dulu 3 orang baru dia masuk Kristen, sehingga kalau disuruh cerai nanti dibilang tidak mengasihi istrinya. Ini contoh orang yang mengakal-akali firman Tuhan, yang sukacita tapi hanya mau ambil yang enak-enaknya saja, sehingga dia tidak dapatkan rahasia yang terdalam. Yang ketiga, jatuh di tanah yang bersemak duri. Ini adalah hal yang menantang. Kalau semak tumbuh, itu pasti tanahnya subur. Tidak mungkin ada semak belukar di tanah yang tidak subur. Maksudnya semak belukarnya juga pasti tidak subur. Jadi pasti tanah ini subur. Tetapi tadi disebutkan, ketika makin lama makin besar, benih yang bertunas itu makin lama dihimpit sehingga matilah dia, kalah oleh semak belukar. Tuhan Yesus dalam bagian lanjutan ayat ini menjelaskan dengan sangat gamblang. Semak belukar bagi anak-anaknya, bagi orang-orang Kristen adalah tipu daya dunia ini, kesenangan dunia ini, dan kekayaan. Tuhan Yesus belak-belakan, tidak perlu ditafsirkan kalau Bapak Ibu membaca lanjutan ayat ini. Ini salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus jelaskan maknanya. Tipu daya dunia ini, kesenangan dunia ini, dan kekayaan yang menjadi semak duri yang menghimpit iman itu. Mari kita jujur dengan diri kita. Banyak orang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang rindu untuk melayani Tuhan dengan baik-baik. Tetapi oleh karena sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, sibuk mengejar ambisi, sibuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya, lalu dia mengatakan, "Duh, nanti dulu ya, tunggu sebentar, mungkin tahun depan aku akan serius, tahun ini tidak bisa lagi aku membagi waktu, tahun ini usahaku sedang berkembang pesat." Dia bukan tidak memikirkan firman Tuhan, dia bukan tidak memikirkan Allah, tetapi dikesampingkan sebentar. Dan ini yang paling berbahaya bagi orang-orang Kristen, khususnya di masa-masa modern ini. Godaan semak duri inilah yang menjadi penghambat, yang menjadi alat iblis yang paling efektif untuk menghancurkan benih firman Tuhan. Ada banyak alasan yang dicari-cari, dan pada akhirnya ketika terlambat baru menyesal. Apakah kita tidak boleh mengejar kedudukan? Apakah kita tidak boleh menjaga jabatan? Apakah kita tidak boleh mengurusi bisnis sebaik-baiknya? Tentu semuanya boleh dan harus dilakukan, karena Tuhan mempercayakan semua itu kepada saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksudkan itu sebagai alasan untuk menggantikan kedudukannya, untuk menggantikan prioritas kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ada orang mengatakan begini, musuh dari yang terbaik bukanlah yang terburuk. Musuh dari nomor 1 bukanlah nomor 10. Musuh dari nomor 1 adalah nomor 2. Maksudnya, yang membuat kita tidak bisa memperaskan Allah bukanlah hal yang remeh-temeh. Kadang-kadang hal yang nomor 2, nomor 3 paling penting dalam hidup kita, yang bisa membuat kita menggeser Tuhan. Kesenangan dunia ini, tipu kekayaan, Tuhan Yesus sebutkan langsung sebagai semak duri. Artinya subur pula semak duri itu, subur pula benihnya, subur pula semak durinya, subur pula benihnya. Diminta untuk mencabutnya. Ini tantangan yang ketiga.
Hal yang keempat, jatuh di tanah yang subur. Ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, berusaha untuk memahaminya, dan dengan sungguh-sungguh belajar taat melakukannya. Ada orang yang mendengar, tetapi tidak berusaha untuk memahaminya. Ada orang yang mendengar tapi berusaha memahaminya menurut yang dia suka saja. Ada juga orang yang sudah mendengar baik, memahaminya dengan sungguh-sungguh, namun pada poin dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dia tidak sungguh-sungguh, sehingga benihnya tidak menghasilkan buah yang standar. Nah, bagaimana kita melatih hal ini? Minggu ini pemerintah sedang mempromosikan tatanan kehidupan yang baru atau kehidupan normal yang baru. Ini adalah usaha pemerintah untuk mengkampanyekan untuk masyarakat dunia usaha kembali ke dalam kehidupan yang normal ditambah dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini menimbulkan polemik juga di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Ada yang setuju diberlakukan, ada yang tidak. Kelompok yang sangat bersemangat mengatakan begini, tidak usah khawatirlah, virus ini kan datang dari Tuhan, ciptaan Tuhan. Atau, ini bukan teologi Kristennya, tapi banyak virus di masyarakat. Jadi kita bisa saja, tidak usah takut. Kok takut sekali dengan kematian? Ini kan dari Tuhan, diizinkan Tuhan. Orangnya begini gampang, kita bisa jawab begini, Bapak yakin kan kalau singa itu ciptaan Tuhan? Ya pasti bilang yakin. Kalau begitu coba Bapak masuk kandang singa itu hidup dengan dia, mau tidak? Pasti dia tidak mau. Karena ada orang yang sedikit-sedikit mendalihkan teologi lalu menjadi alasan. Nah, kelompok yang terlalu bersemangat tanpa mengabaikan protokol kesehatan ini berbahaya. Betul hidup dan mati dalam tangan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan selain kepada kita iman, Tuhan memberikan kepada kita ilmu. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka kita wajib supaya menjaga sebaik-baiknya kesehatan kita. Saya mau tanya begini, biar kita ini punya pikiran yang cemerlang, biar kita ini punya roh yang kudus, biar hidup kita ini saleh, ya. Tapi tubuh kita sudah tidak berfungsi, ada gunanya tidak semua itu? Nih, seseorang pikirannya cemerlang, seseorang hidupnya bagus sekali, namun tubuhnya sudah tidak berfungsi, tanda petik dia sudah mati, kan hilang. Maksud saya begini, roh yang Tuhan berikan kepada kita ini, Tuhan titipkan di dalam badan ini, di dalam daging dan tulang ini. Dan ini cuma satu yang kita punya. Karena itu jaga baik-baik. Hormati juga kesehatan orang lain baik-baik. Karena sebaik-baiknya roh dia membutuhkan tubuh ini, darah dan tulang ini untuk tinggal. Jadi kita harus betul-betul menghayati ini dulu, karena dengan demikianlah Tuhan izinkan. Maka kita jaga baik-baik kesehatan badan kita, kesehatan sebagai masyarakat. Karena cuma itu tempat Tuhan menitipkan roh kita ini. Namun serentak dengan itu, kita juga harus mengingat, menjaga kesehatan tubuh memang penting, tapi juga menjaga kesehatan rohani tidak kalah pentingnya. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ceritakan kisah ini yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Seorang pengurus kebun binatang sedang mempromosikan kebun binatangnya. Dia pasang di depan loketnya tulisan, harga karcis 100.000, boleh menikmati sepuasnya seluruh koleksi binatang di dalam taman itu. Tidak ada yang mau masuk. Lalu dia turunkan lagi 50.000. Sepanjang hari dia tunggu, tidak ada yang masuk. Dia turunkan lagi 25.000, tidak ada yang masuk. Akhirnya dia dapat ide. Dia tuliskan besar-besar, banyak-banyak, dia promosikan di medsos. Gratis untuk hari Sabtu dan Minggu depan. Ketika sampai hari Sabtu dan Minggu dia buka, banyak sekali orang masuk ke dalam kebun binatang itu, menikmati semua
koleksinya. Tapi pas mereka mau keluar, ternyata pintu keluar dia kunci semua. Dia hanya tulis di situ, pintu keluar tersedia, bayar 100.000. Lalu dia lepaskan semua binatang buas dari dalam kebun binatang itu. Kira-kira pengunjungnya ini panik. Yang kemarin susah melakukan uang 100.000, sekarang mau karena berebutan masuk cari pintu keluar. Karena binatang-binatang ini mengancam akan menerkam mereka. Rebutan yang dulu gratis tidak mau, sekarang bayar keluar mau. Apa makna ini? Bagi kita orang Kristen dan semua orang yang berilmu, berakal, kita kadang-kadang tidak menghargai kesehatan yang Tuhan berikan, tidak menghargai tubuh yang Tuhan berikan ini, atau kurang menghargainya. Kita boroskan sumber dayanya, kita hambur-hamburkan energi. Kita sibuk kejar prestasi, kejar kerja, kejar materi, atau hobi kita. Kita abaikan kesehatan sampai kita sakit. Tidak peduli kita dengan kesehatan kita. Tapi pas kita sakit, kita sanggup membuang semua apa yang pernah kita perjuangkan keras hanya untuk sehat yang dulu Tuhan berikan. Jack Ma, seorang dari Cina, salah satu orang terkaya dunia, mengatakan, kalau kita beli pisang dan uang 1 juta kepada monyet, pasti monyet ambil pisang, bukan uang. Karena monyet tidak tahu kalau uang 1 juta bisa membeli puluhan tandan pisang. Karena dia tidak mengerti. Kita lebih hebat dari monyet seharusnya. Dan kita sebetulnya tahu kesehatan itu penting. Tetapi kita meremehkannya sampai kita digorogoti masalah kesehatan. Jadi mari di tengah kesibukan dan kehidupan kita hari ini, kita menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Namun kesehatan rohani juga tidak kalah penting. Para ahli ilmu jiwa hari ini merumuskan supaya masyarakat jangan menjadi tanda petik gangguan jiwa oleh karena tinggal di rumah. Gangguan jiwa oleh karena stay at home. Gangguan jiwa oleh karena khawatir kecemasan terdampak virus ini. Dan itu juga bisa menimbulkan penyakit yang sama berbahayanya dengan virus corona. Bagaimana kita menyikapi ini? Rawatlah rohani Anda dengan beribadah sungguh-sungguh. Rawatlah rohani Anda dengan mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Rawatlah rohani Anda dengan berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan. Rawatlah rohani Anda dengan mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Seorang penulis mengatakan begini, kalau Anda mengasihi seseorang, salah satu buktinya Anda menyebut namanya dalam doa Anda. Kalau Anda mengasihi seseorang, Anda akan menyebut namanya dalam doa Anda. Stay at home ini mau mengajak kita untuk melakukan kasih yang radikal ini. Membawa nama-nama orang yang kita hormati kasih dalam doa-doa kita. Sehingga kita percaya firman Tuhan ini yang adalah benih yang unggul pada waktunya menghasilkan buah yang unggul. Buah yang sesuai standar dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mampukan saya dan saudara-saudara untuk menjadi petani yang tidak cuma menerima buah yang unggul, tetapi juga pada waktunya mampu membagi buah yang unggul itu sebagai benih unggul kepada yang lain. Tuhan menolong saya dan saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengaku dengan malu. Kami kadang mengerti tetapi malas untuk melaksanakannya. Atau kalaupun kami melaksanakan, kami tidak setia sampai akhir. Sehingga benih unggul firman Tuhan tidak menghasilkan buah sesuai standar kebenaran-Mu. Kiranya melewati firman hari ini, kami disemangatkan kembali, kami dikuatkan lagi untuk menjadi orang-orang yang bertani kebenaran firman Tuhan. Dari masa tanam sampai masa panen, kami melakukannya dengan gembira dan dengan serius. Tuhan menolong kami. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kami mendoakan jemaat Tuhan di GKI Galilea ini, yang minggu ini berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan kiranya memberkati mereka agar tetap sehat, berumur panjang, penuh damai sejahtera dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan masing-masing. Tuhan memimpin mereka agar kiranya kebahagiaan yang datang dari Tuhan turun atas mereka selalu. Kami juga berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati pengobatan perawatan agar mereka pulih kembali. Secara khusus kami mengingat Mina Indu Iwik yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Doris Palangkaraya. Ya Tuhan, kepadamu lah kami serahkan ibu terkasih ini. Tuhan memberkati pengobatannya, Tuhan menjamahnya, supaya beliau dapat segera pulih kembali. Tuhan mengurapi para medis yang bekerja, agar Mina ini dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga, dan dapat kembali bersama kami di jemaat ini untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menggelorakan rohnya, Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kehidupan kami sekalian. Kami yang terbungkus daging dan tulang ini sesungguhnya rapuh di hadapan penyakit ini, ya Tuhan. Karena itu kami sungguh-sungguh memohon Engkau menjadikan bagi kami perisai yang hebat, agar saat kami keluar dan masuk ke rumah kami, saat kami beraktivitas di ruangan maupun di luar ruangan, kami tetap semangat, kami tetap kuat dan sehat. Dan meskipun kami terpapar, kami mohon Tuhan memberikan kekebalan kepada kami, sehingga kami tetap dapat beraktivitas dan melakukan semua kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Kami sungguh percaya apa yang terjadi besok pada kami hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kami serahkan diri kami dan orang-orang yang kami kasihi ke dalam perlindungan. Karena Tuhanlah gunung batu, perisai dan perlindungan kami yang hidup. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan bangsa negara kami Indonesia, khusus juga kota Palangkaraya ini. Pemerintah mencanangkan tatanan hidup baru. Kami berdoa agar rencana yang baik ini dapat disikapi dengan kerjasama dari masyarakat dan segenap pihak, sehingga kami boleh bangkit dari keterpurukan ini, membangun lagi kehidupan dengan penghormatan kepada kesehatan, dengan penghormatan kepada karunia Tuhan atas tubuh kami, atas nafas kami, sehingga ya Tuhan kegiatan ekonomi berlangsung pulih, dan demikian pula kehidupan kembali menjadi lebih normal. Tuhan menolong. Secara khusus kami berdoa bagi putra-putri kami yang kuliah ataupun yang sekolah, yang berbulan-bulan ini belajar mandiri. Kami takut kehilangan generasi yang terdidik oleh karena keadaan ini. Kasihanilah ya Tuhan putra-putri kami. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka semangat belajar, haus akan pengetahuan, dan membekali diri sebaik-baiknya, sehingga kelak ketika dunia ini kembali normal, bangsa kami tidak tercecer dari bangsa-bangsa lain. Tolonglah kami dalam mendampingi putra-putri kami yang terkasih dalam dunia pendidikan mereka. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para petugas medis maupun juga aparat keamanan, orang-orang yang terlibat di lapangan langsung dan tidak langsung dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Di tengah juga mereka menjaga diri mereka juga mengurusi orang lain. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perlindungan dari Tuhan agar mereka tetap kuat, tetap sehat, dan melakukan semua tanggung jawabnya dengan sukacita. Dan Tuhan memagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga virus yang mengancam ini tidak mengenai mereka. Tuhan menjaga anak-anak-Mu, ya Yesus Kristus, karena Dikaulah satu-satunya penolong yang tidak kelihatan, yang telah mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan memampukan. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu usaha-usaha secara medis pengetahuan untuk melawan virus ini.
Kiranya Engkau memberkati setiap orang, para ilmuwan yang bekerja siang dan malam untuk mencari obat dan vaksin bagi virus ini. Kiranya Tuhan menolong, mempercepat penemuan mereka, sehingga pada waktu yang tidak lama, obat maupun antivirus itu dapat segera dipasarkan ke seluruh dunia dan membantu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih ya Allah. Di atas segalanya, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa sombong dan takabur atas hidup ini. Jauhkanlah kami dari terlena oleh kehidupan ini. Dan biarlah virus ini membuat dunia dan umat Tuhan mencari wajah-Mu dengan lebih sungguh. Kami memohon perlindungan Tuhan, supaya di sisa hidup kami ini, kami boleh pakai sebaik-baiknya untuk dekat kepada keluarga, untuk lebih mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk berkarya bekerja dengan sebaik-baiknya, untuk mewariskan nilai-nilai hidup yang indah kepada orang lain, dan di atas semuanya, untuk menggunakan hidup kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Biarlah segala waktu, harta, pekerjaan, dan orang-orang yang kami kasihi menjadi juga alat bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Pakailah seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kami, bukan sebagai yang memperbudak kami, tetapi boleh kami pakai untuk memuliakan Dikau. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan semua ini bukan memerintahkan Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, kami menaikkan doa ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur. Dengarlah nas pengantar persembahan syukur yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai dengan 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang ada pada kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami dan juga memberi kekuatan kepada kami umat-Mu. Untuk itu, Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang akan kami berikan dapat menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum bagi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat GKI Galilea dan juga yang mengikuti ibadah ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Pujian, Betapa Hatiku.
Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai tolakku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai tolakku seumur Jemaat dan pemirsa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan orang Kristen di segala zaman dan di mana-mana tempat. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dan pemirsa diundang untuk berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.